berada. Salam dari saya, Sawal Asri. Nah, hari ini saya ingin membuat tutorial setup TFM dalam MQMCC. Belum beraktivitas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa. Oke teman-teman, kita pergi ke TKP. Baik, di sana ada aplikasi, ada data file, ada wizard ya. Pertama kita pergi ke wizard ini ya. Di sini ada 6 ya. Kita pilih yang ketiga ya, yang TFM ya. Nah, di TFM ini ada bermacam-macam juga, ada 5. Karena kita punya linear, kita panggil yang nomor 3 ya. Baru kita create ya. Setelah itu dia akan tanya nama setupnya apa ya. Jadi kita tulis, misalkan dibikin nama saya sendiri ya, Sawal 01 TFM. Oke ya, kita oke lagi. Nah, setelah berikutnya ada specimen, ada probe sama scanner. Ini kita spesimen dulu ya, kita ada geometri, ada well, ada material. Nah, lengthnya 300, widthnya 290, thicknessnya 15 ya. Kemudian well-nya kita pilih. Teman-teman bisa cari di sini profilnya apa yang kita inspeksi ya. Jadi untuk saat ini saya inspection single P aja ya, 2 mm 2 mm. Ketika ini angle-nya ini kita rubah, maka cap width-nya itu juga akan berubah. Itu sekarang kalau kita ambil 60, maka cap width-nya 17. Kita punya sekitar 18 ya. Jadi kita tambahin angle-nya jadi 64. Sekitar 64, maka cap width-nya 18 mm ya. Oke, berikutnya material. Longitudinal velocity zero wave 3230, density 7,8. Sekarang materialnya kita kalibrasi velocity dulu ya. Pojok atas kalibrasi ya. Kita klik. Kita instruction apa seperti apa? Nah, ini ada 2 pilihan ya. Longitudinal begini tanpa wedge. Juga di sini ada pakai P1 ya. Pertama kita di sini ada wave tipenya, kita pilih ini ya, wave tipenya. Yang kedua depth 1 ini kita punya berapa tadi, 15 mm ya. 30. Oke. Kemudian kata instructionnya begitu, jadi saya punya probe, kita tempel ke material ya. Oke, probe-nya kita tempel ke material teman-teman. Setelah itu kita adjust gate-nya ya. Ini gate-nya ini kita adjust, kita kecilkan. Kita adjust yang pertama ya, ini ya. Kita kecilkan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian setelah yang pertama kita make sure, kemudian pindahkan ke yang kedua, kemudian kita make sure lagi, maka
maka sudah dapat ya, measurement successful, longitudinal velocity 5941 ya. Oke ya. Oke, materialnya sudah selesai, velocity calibration sudah kena conteng. Oke, sekarang kita probe ya. Kita punya probe ini 5 MHz, di bawahnya ada semua ya di sini. Jadi kalau teman-teman punya probe yang udah ada di listnya ini, teman-teman bisa cari di sini ya. Tinggal teman-teman bisa tinggal input ya. Sekarang saya nggak ada di list, jadi saya pergi ke desing. Ini saya punya probe 64 elemen, pinch-nya 0,6, elevation 8, 0,1 ya. Saya amplitude balance dulu ya. Oke, instruksinya gimana amplitude balance? Seperti ini ya, sama ya. Oke ya. Sekarang probe saya tempelkan lagi ya ke material. Apa yang dilakukan, pergi ke yang sebelah kanan ya, arah kanan, teman-teman bisa lihat. Saya getkan ke sini ya, ke sinyal awal. Kemudian yang di biru ini tampak begini ya, sudah digetkan. Setelah selesai, maka ada tulisan balance ya di bawah ini. Kita pencet balance. Maka tulisan amplitude balance oke ya di sini ya, teman-teman. Jadi tinggal oke ya. Amplitude balance-nya sudah oke. Sekarang waste-nya ini nggak perlu, kita langsung ke referensi. Jadi waste-nya ini saya kalibrasi juga ya, ada 2 pilihan A, B, sama C ini ya. Jadi saya pilih B ya untuk kalibrasinya. Bagaimana angle height calibration? Kita pencet apa instruksinya. Setelah itu kita pencet instruksi. Jadi probe saya harus koneksi ke wedge. Oke. Ini adalah bawah. Teman-teman bisa lihat posisinya begini ya. Ini bawah. Kayak ini adalah atas. 1 di sini, 64 di sini ya. Kemudian kita screw ya. Setelah itu kita koneksi, kita oke ya. Kita lihat di layar sebelah kiri biru ini masih udah ada nampak sedikit-sedikit. Pertama kita lakukan, pergi ke gain dulu ya, kita tambah gainnya, dB-nya dulu ya. Setelah ada tampak begitu, maka kita pergi ke gate-nya ini. Jadi gate-nya ini kita proporsionalkan kan. Ini taruh sedikit ke bawah kan. Nah, ini sedikit ke bawah. Nah, jadi semua dari sini, ini dari sini ke sini kita keping ya. Oke, setelah itu kita oke. Setelah itu ada mixture ya. Kita pencet mixture ini ya, ini. Mixture. Nah, measurement successful ya di sini ya. Setelah successful kita oke. Di atas tengok angle height calibration sudah terconteng, artinya setelah selesai. Kita oke. Berikutnya adalah scanner ya. Kita add juga scanner. Ini macam-macam scanner, bisa teman-teman input juga di sini ya. Ada Olympus, ada Phonik dan segala macam, teman-teman bisa input juga ya. Coba kita cari, kita kalibrasi ya. Kita kalibrasi, kita punya encoder. Oke, baik teman-teman. Saya akan kalibrasi encoder ya. Kita lihat ke layar ya. Lengthnya ini kita tulis berapa length yang kita mau kalibrasi ya. Jadi tepatkan dulu probe kita di posisi 0 ya. Setelah itu saya punya length 200 ya.
Setelah itu kita start. Nah, jalan ke 200 mm ya. Oke, setelah sampai 200 mm maka stop. Oke. Oke, kalibrasi encoder sudah selesai. Berikutnya kita oke ya. Oke, selanjutnya selesai. Ini ada 3: specimen, probe, dan scanner. Next. Sekarang kita pergi ke, ada 3 lagi ya, TFM settingnya. Kita add dulu yang awal. Nah, di sini ada configuration sama TFM option ya. Kita ambil ini aja ya. Kita ambil manual. Kita ambil standar ya, jangan terlalu auto juga bisa, manual juga bisa. Kita ambil auto aja ya. Ini standar, ini yang pas boleh. Kalau terlalu pas dia nanti takut datanya hilang ya. Kita yang standar aja ya. Pertur 64 plus elemen 1 ya. Pergi ke configuration. Kita ambil, ini ada web tipenya ya, ada longitudinal, ada L ya. Sorry, ada L, ada T ya. Kita ambil yang T ini ya. T ini apa? T itu ada transfer receiver. Ada 2 kali ya. Turun dan naik saja ya. Ini untuk welding yang bentuknya begini ya. Kita ambil yang TT ya, double T. Ini triple T, ini welding yang berbentuk partikel ya. Jadi diambil 3T. Dan juga ini ada juga 4T ya, TTTT. Jadi sekarang kita ambil yang TT aja. Indeks offsetnya dulu lah, kita taruh 15 ya. Minus 15. Nah, setelah itu maka kita adjust yang curve-nya itu ya. Weight ini jarak dari sini ke sini ya. Jadi kita bisa kurangin atau tambahin ya. Nah, kita tengok teman-teman seperti itu ya. Nah, seperti itu aja. Cukup ya. Nah, sedangkan height-nya ini kita nggak bisa lihat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat height-nya ini. Tengok di sana ya. Kita keping dari ini ya. Depth-nya kita dari atas ini ya. Seharusnya dari atas segini ya. Baru kita adjust height-nya lagi ya, sampai ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita keping dari sini ya, dari sini. Ini height-nya sudah kita ambil. Sebetulnya width-nya itu kita kurangin sedikit lah. Nah, itu khasnya sudah ada nampak ya kan. Oke. Setelah ini sudah proporsional, maka kita compute ya. Kita compute. Nah, jadi dia bahkan berbentuk begitu ya. Setelah compute kita oke. Ini gate-nya ini nggak ada ya, mati dia. Jadi di TFM nggak ada gate-nya ya. Berikutnya kita on dulu ini, kita add ini TCG ya, amplitude calibration, TCG ya ini. Nah, jadi saya bikin TCG-nya dulu ya. Kita add dulu dB-nya ya, biar tampak. Nah, sudah ada nampaknya. Berarti dB-nya kurang. Nah, terus sekarang
sekarang sudah nampak, sedikit-sedikit sudah nampak ya teman-teman. Target kita itu yang pertama itu yang atas ya teman-teman, yang kedua yang bawah, ketiga yang terakhir yang bawah ya. Kita coba bikin TCG ya. Oke, di sana ada warna yang orange ya. Kita start saja. Oke teman-teman, setelah itu kita stop. Next, kita add, baru kita adjust ke poin pertama ya. Kita adjust poin pertama. Kemudian kita add lagi, kita adjust ke poin kedua ya. Yang ini kita adjust ke sini ya. Oke, kita add lagi, kita adjust ke poin terakhir sini ya. Setelah itu baru kita compute, kita oke. Adjust check, itu TCG nya ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau bagus TCG-nya nanti lakukan sendiri ya. Hey! Ini hanya demonstrasi saja. Oke. Next. Ada motion, ada display, ada recording. Kita add yang motion dulu. Ini ada encoder 1 ya. Kita udah punya encoder 1. Areanya tadi kita punya 300 ya. Scan dari 0, kemudian kita add, kita oke ya. Display kita add juga. Teman-teman mau display yang mana boleh silakan. Sekarang kita ambil display standar saja ya, yang ini saja ya. Kita oke. Dan berikutnya ada recording, kita add juga. Recording ini mengacu tentang apa yang kita record nanti ya. Jadi reportnya misalnya teman-teman bisa menuliskan nama segala macam di sini ya. Jadi ketika disimpan maka dia akan muncul ya. Oke, misalnya begitu ya. Misalnya saya tulis nama saya di sini, nah, maka di reportnya nanti akan tertulis nama saya di situ ya. Oke. Kemudian inspection. Nah, inilah inspectionnya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba inspection. Kita sudah punya test space ya, 15 mm. Scan dari zero. Sekarang start. Bismillah.
Udah lewat panjang. Sukses. Oke. Set analis. Dinamain dulu. Data. Oke. Sub jadilah. Nah, ini sudah nampak teman-teman ya. Sudah nampak. Di sini ada nampak ada dua indikasi ya, nampak sedikit ya. Ini satu ya. Kalau kita tambah dB mungkin tambah nampak deh. Oke. Nah, maka akan tampak sekali ya. Ini ada di root. Ini ada dua indikasi yang terlihat di sini ya. Kita coba analisis ya. Coba kita sizing. Mana sizing? Nah, ini kita auto sizing, kita ambil di sini satu misalnya. Nah, indikasi pertama. Ya kan? Sudah itu kita ambil lagi yang ini. Taruh ke sini, kita auto lagi, kita curving lagi. Nah, jadi indikasi kedua. Oke teman-teman, itu saja sepertinya yang saya lakukan hari ini untuk TNM setup Gecko M2M, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.